والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أخوات في الدين أعزني الله وإياكم. Pada kesempatan ini kita akan manfaatkan untuk tawasi bil haq, untuk saling mewasiatkan dengan al-haq, dan juga tawasi bis sabr, saling mewasiatkan untuk bersabar. Yang merupakan kunci daripada kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr." Yang mana suatu perkara yang ingin kita sadarkan pada kita semua, bahwa dakwah ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab setiap kita yang memegang dan berpegang teguh dengan manhaj ini. Jangan dikatakan, jangan dianggap bahwa dakwah ini hanyalah tanggung jawab para duat, para asatidzah. Setiap kita memiliki tanggung jawab atas dakwah ini bihududi ma naqdir, sebatas apa yang mampu kita lakukan untuk kejayaan dakwah ini, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah salaf, manhaj salaf, satu-satunya manhaj yang kita yakini benar dalam percaturan beragama sejak adanya perpecahan dalam tubuh umat ini. Satu-satunya manhaj yang merupakan manhaj warisan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, yang diwariskan kepada para tabi'in, kepada para tabi'in wariskannya kepada tabi'in, dan seterusnya sampai kepada ahlul hadis, yang dengan berkat dakwah inilah yang tentunya pertama kali semuanya itu karena Allah, karena karunia Allah, rahmat Allah, yang telah menjanjikan lestarinya dakwah ini, manhaj ini, dan menjanjikan bahwa akan tetap ada dari hamba-hambanya Allah beri taufik mengenal manhaj ini, dakwah ini, dan kemudian mengembangkannya. Yang dengan itulah kita dapat menjalani agama kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dengan itulah kita selamat dari berbagai macam bid'ah-bid'ah, syubhat-syubhat, baik itu berkenaan dengan masalah akidah maupun berkenaan dengan ibadah, muamalah. Kita terselamatkan dari kekeliruan-kekeliruan tersebut
dari ketergelinciran tersebut dengan kita senantiasa berpegang dengan manhaj ini. Tentunya berdasarkan bimbingan para ulama kita, ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan sebagaimana kita yakini bahwa dakwah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sidq hadhihi dakwah, dikarenakan kejujuran dan kebenaran dakwah ini. Di mana dakwah kita adalah dakwatul haq dan selalu mengacu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat. Yang mana kita yakini bahwa dengan manhaj inilah, dengan dakwah inilah, kaum muslimin akan bisa kembali kepada kejayaan Islam yang pernah dicapai pada masa-masa terdahulu. Dan tidak akan baik kembali kecuali dengan kembali kepada apa yang telah dijalani oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah dalam wasiatnya yang masyhur, la yuslihu akhir hadhil ummah illa bima aslaha bi awwalaha. Tidak akan memperbaiki akhir daripada umat ini kecuali illa ma aslaha awwalaha atau illa ma saluha bihi awwaluha, kecuali dengan apa yang memperbaiki, membimbing umat terdahulu. Oleh karena itu, dakwah ini adalah segala-galanya bagi kita. Dakwah ini di mata kita lebih mahal dari harta kita sendiri, lebih mahal dari apa yang kita miliki dari perkara dunia ini. Karena dengan dakwah inilah keselamatan, kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu wajib bagi kita semua untuk memiliki peran di dalam mengembangkan dakwah ini, dalam menjaga kelestarian dakwah ini, sebagaimana kita katakan tadi, bi hududi ma nakdir, sebatas sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Contoh kecil berkenaan dengan muamalah kita terhadap kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Untuk kita sadari bahwa manhaj ini, dakwah ini masuk datang ke suatu tempat, ke tengah-tengah kaum muslimin pada saat mereka semuanya telah mendapat doktrin dari ajaran-ajaran yang menyimpang daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dan pada sebagian kaum muslimin perkara itu telah mendarah daging, dan bukan suatu perkara yang gampang untuk bisa memperbaikinya. Oleh karena itu membutuhkan kesabaran dari kita semua dalam tahammul, di dalam menanggung beban-beban yang akan kita hadapi dari masyarakat sekitar kita,
dalam menjalani manhaj ini. Akan tetapi bukan berarti kemudian dengan itu menjadikan kita kaku di dalam bermuamalah dengan masyarakat sekitar kita, dengan kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Ya, contoh kecil yang ingin kita angkat di sini. Ketika sebagian dari akhwat misalnya ketika berjalan ya keluar dari rumah untuk menuju suatu tempat, untuk suatu hajah, kemudian berpapasan dengan ibu-ibu, kaum wanita dari kalangan kaum muslimat yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin saja ada dari sebagian akhwat, boleh jadi ada yang taksir, yakni kurang dalam melakukan ya pendekatan kepada mereka, yang sesungguhnya juga ini sebenarnya adalah kekurangan di dalam melaksanakan sabda Rasulullah SAW, yaitu mengucapkan salam. Rasulullah SAW bukan suatu hal yang tertutup bagi kita semua, bagaimana Rasulullah SAW mewasiatkan untuk kita menyebarkan salam, karena dengan salam itulah akan menimbulkan atau menumbuhkan saling cinta mencintai satu dan yang lainnya. Nah, maka kita dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling pertama harus menunjukkan pengamalan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Nah, mendahului mengucapkan salam. Nah, meskipun mungkin terkadang ya tidak mendapatkan jawaban atau yang lainnya, yang jelas kita telah melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Kita telah melaksanakan tanggung jawab, dan dengan itu insya Allah ya akan menumbuhkan lama kelamaan akan menumbuhkan ya simpati mereka kepada kita. Ini salah satu contoh. Nah, dan tinggal dikiaskan perkara-perkara yang lain berkenaan dengan ini, ya, bersegera untuk membantu tetangga dan yang lainnya ketika mereka membutuhkan, tentunya dengan tetap memperhatikan mahdzur syar'i, memperhatikan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Nah, ilmu yang sebatas yang bisa dilakukan. Nah, kemudian perkara lain juga, di samping muamalah kita bersama dengan masyarakat sekitar kita, kaum muslimin sekitar kita, juga di sana ada muamalah kita terhadap hukumah. Bagaimana kita bermuamalah terhadap pemerintah kita, mulai dari tatanan pemerintahan yang terdekat, yang terendah, yang membawa kita di sini, ya, dan seterusnya ke atas. Dan semuanya itu sesungguhnya telah ada tuntunannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya, berdasarkan pemahaman salafus salih, telah ada tuntunannya dalam manhaj kita. Nah, kita mengetahui kewajiban kita untuk ta'ah waliul amr. Nah, selama tidak bertentangan dengan syariat, selama ketaatan kita kepada pemerintah kita tidak menjadikan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Karena tidak ada ketaatan kepada siapapun dari makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui batasan ini. Nah, oleh karena itu, ya, kita pun berjalan dan bertindak sesuai dengan batasan yang telah diletakkan dalam manhaj ini, diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Akan tetapi ya, perlu kita ingatkan bahwa terkhusus berkenaan dengan masalah ini, muamalah terhadap hukumah, terhadap pemerintah, kita harus waspada dengan adanya manhaj yang menyimpan dari manhaj salaf. Kita ketahui di sana bahwa dalam tubuh kaum muslimin, dalam tubuh umat ini, di sana ada kelompok sempalan yang fikrahnya, penyimpangan tersebut dalam hal fikrah berkenaan langsung dengan muamalah terhadap hukum. Saya mengetahui kelompok Khawarij, ya, sebagaimana sekarang menjadi suatu perkara yang sedang disoroti oleh pemerintah, adanya teror-teror yang dikenal dengan kaum teroris. Mereka dari kelompok Khawarij, dari kaum muslimin sendiri. Dan di sana ada pula manhaj yang lain, kelompok sempalan yang lain yang tidak jauh berbeda dengan ini meskipun ada perbedaan, yaitu Hizbut Tahrir. Dan kita juga mengenal sejak lama adanya Ikhwanul Muslimin, di mana dari sanalah munculnya adanya provokasi untuk memberikan rongrongan kepada pemerintah, ya, termasuk anjuran-anjuran dan provokasi untuk kemudian melakukan mudaharat, demonstrasi yang merupakan salah satu bentuk rongrongan kepada pemerintah, yang menimbulkan keresahan terhadap pemerintah dan juga keresahan kepada kaum muslimin sendiri dan mendatangkan maslahat kepada kaum muslimin sendiri. Itu semua adalah bagian dari manhaj mereka. Nah, pada saat seperti ini, pemerintah kita dan juga kaum muslimin di sekitar kita, mereka belum terlalu mengerti banyak tentang manhaj, tentang adanya kelompok-kelompok yang berpecah dalam umat ini, sehingga terkadang ya sepintas mereka tidak bisa membedakan mana Ahlus Sunnah wal Jamaah, mana Hizbut Tahrir, mana Khawarij, mana dari kalangan Hizbiyun, dari kalangan Ikhwanul Muslimin, Sururiyun, dan seterusnya. Sementara atribut-atribut yang ada secara zahir yang nampak dari sisi pakaian, ya, imamah, celana di atas mata kaki dan yang lainnya sama, di permukaan sama kelihatannya. Nah, ya, inilah yang menjadikan posisi kita di satu sisi juga tersudut. Kita kalangan salafiyun, kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, pada sebagian tempat masih ya dalam keadaan yang kita harus waspada dan harus banyak berjuang dan berusaha untuk mengembangkan dakwah ini sehingga semakin difahami oleh pemerintah kita dan kaum muslimin di sekitar kita tentang manhaj kita, dan tentunya kita harapkan pun mereka suatu ketika akan berpegang dengan manhaj ini yang merupakan manhaj Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, oleh karena itu, pada saat-saat seperti sekarang ini kita harus sangat waspada. Nah, boleh jadi tanpa disadari, provokasi tersebut telah tertanam di kalangan kaum muslimin, meskipun baru sebatas sampai pada tingkatan kaum muslimin memiliki suudzon terhadap program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sudah ada, setiap ada program yang dilaksanakan oleh pemerintah, pertama kali yang muncul adalah suudzon, yakni prasangka jelek terhadap pemerintah.
Dan inilah yang diinginkan oleh Hizbut Tahrir. Ya, mereka menginginkan bagaimana untuk menjauhkan interaksi muamalah antara pemerintah dengan masyarakatnya, sampai akhirnya nanti berharap untuk bisa melakukan kudeta, berharap untuk kemudian nanti mereka yang memegang tampuk pemerintahan kemudian mendirikan negara Islam menurut manhaj mereka, menurut ya pemahaman mereka. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk menjaga husnudzon terhadap pemerintah. Ya, husnudzon, persangkaan baik kita jaga terhadap pemerintah, dan juga kita ingatkan kaum muslimin atas perkara ini. Nah, realisasi daripada ini, pewujudan daripada ini, bentuk konkretnya, bentuk husnudzon ini adalah bagaimana kemudian kita menyambut apabila ada program pemerintah atau aturan pemerintah. Tentunya dengan tetap kita mengingat batasan yang sudah kita sebutkan di atas. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, selama kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, sekian banyak di sana aturan-aturan yang diletakkan oleh pemerintah. Kalau kita mempelajarinya dan menelitinya, sesungguhnya mengandung maslahat, dan itu menunjukkan besarnya perhatian pemerintah untuk kemaslahatan rakyatnya. Aturan-aturan yang dibuat misalnya di jalanan, ya, aturan-aturan yang dibuat di jalanan, kalau kita memperhatikannya, itu untuk maslahat. Adanya pengaturan pada persimpangan jalan, adanya aturan lampu merah dan yang lainnya, dan kalau kita mentaatinya tidak ada maksiat yang kita lakukan di situ kepada Allah SWT, maka wajib taat kita kepada walil amr. Tidak boleh di antara kita untuk melanggar rambu-rambu seperti itu dan yang semacamnya. Nah, dan bukankah kalau kita memperhatikan ketika pemerintah misalnya mendirikan di sana adanya rumah sakit, puskesmas dan yang semacamnya, dan tidak bisa kita pungkiri bahwa kita membutuhkan itu. Betapa banyak dari kita ya berkenaan dengan sakit yang kita derita atau keluarga kita, kemudian ternyata kita merujuk ke sana, ke rumah sakit, kepada dokter-dokter yang ada di sana, ke puskesmas. Nah, ini bukankah ini menunjukkan ya niat baik daripada pemerintah dalam memperhatikan rakyatnya. Nah, dan meskipun tentunya di sana ada mahdzur syar'i, ya, kita tetap mengingkari bahwa di sana ada perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, adanya ikhtilaf dan yang lainnya. Tapi yang kita bicarakan sekarang secara garis besar. Nah, maksudnya bahwa untuk perkara-perkara yang kita tidak memiliki dalil bayyin, zahir, kita tidak memiliki landasan pijakan yang demikian jelas untuk mengatakan bahwa aturan atau program pemerintah yang dicanangkan itu, yang diletakkan itu adalah perkara yang bertentangan dengan syariat, maka kita harus berhati-hati dalam berbuat, ya, karena ternyata secara tidak langsung kalau kita urut, ujung-ujungnya nanti akan kembali kepada dakwah. Inilah yang saya maksudkan tadi, bahwa kita masing-masing memiliki tanggung jawab terhadap dakwah. Nah, dalam perkara-perkara yang memang jelas-jelas kita memiliki dalil syar'i bahwa perkara tersebut yang kita dituntut oleh pemerintah untuk melakukannya ada mahdzur syar'i. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq tentunya. Dan kita ya tetap dengan prinsip itu, dengan manhaj yang kita pegang itu, dan kita tidak melaksanakannya selama tidak ada darar, ya, tidak ada mudarat yang jelas-jelas kita takutkan.
Nah, dalam perkara tersebut. Adapun nanti kalau ternyata ujung-ujungnya juga akan mendatangkan mudarat yang besar terhadap kita atau dakwah kita, maka lain lagi pembicaraannya. Ad-darurat ya tubihul mahdurat. Karena kondisi-kondisi darurat itu kemudian dibolehkan di sana perkara-perkara yang meskipun di situ ada pelanggaran, akan tetapi dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat. Sebagaimana kita ketahui perkara tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua dalam bermuamalah kaitannya dengan kebijaksanaan program-program pemerintah. Jika kita memiliki celah untuk bisa menunjukkan kepada pemerintah, untuk bisa kemudian memahamkan kepada pemerintah bagaimana mauqif Ahlus Sunnah Jamaah, bahwa Ahlus Sunnah Jamaah tidak sama dengan Khawarij, tidak sama dengan Hizbut Tahrir, tidak sama dengan Ikhwanul Muslimin, tidak sama dengan Jamaatul Islamiyah dan yang lainnya yang tidak senang dengan pemerintah, yang bertolak belakang dengan pemerintah. Maka celah tersebut kita manfaatkan selama tidak ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menumbuhkan adanya anggapan yang positif dari pemerintah terhadap kita, sehingga ada persepsi yang positif dari pemerintah terhadap kita. Nah, karena mungkin dalam beberapa hal seperti yang kita syaratkan tadi, la ta'atal makhluqin fi ma'siyatil khaliq, dalam perkara-perkara yang seperti ini sudah ada image, yakni anggapan negatif mungkin terkadang dari pemerintah terhadap kita ketika tidak mengikuti perkara itu, dikarenakan kita takut kepada Allah, kita takut maksiat kepada Allah, karena itu adalah maksiat. Maka sebaliknya, kita pun demi untuk maslahat dakwah, maka memperhatikan perkara-perkara yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan, untuk meluruskan anggapan yang negatif ini tadi. Nah, selama kita tidak bermaksiat kepada Allah SWT. Nah, yang berkaitan dengan ini sekarang misalnya, yang sedang marak sekarang ini ada berkenaan dengan PIN, Pekan Imunisasi Nasional. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa awal dulu kita dianjurkan menurut bahasa daripada bidan Istiqomah dan bidan Rahmawati yang membawa surat menemui ana secara langsung. Ketika kita tanyakan apakah ini anjuran ataukah ini kewajiban, mereka menjawab bahwa ini anjuran, bukan kewajiban. Maka kita pun menyampaikan kepada ikhwan dan akhwat tentang program pemerintah ini sesuai dengan berita yang masuk. Nah, dan kemudian kita menerangkannya secara syariat, menurut pandangan syariat bagaimana sesungguhnya imunisasi ini, yang dalam bahasa Arabnya adalah tat'im. Nah, imunisasi. Dan sudah kita terangkan bahwa yang kita yakini berdasarkan penjelasan para ulama ar-rasikhina fil ilm, bahwa perkara ini tidak mengandung mahdzur syar'i, tidak ada di sana perkara yang melanggar syariat. Perkara tat'im, imunisasi itu sendiri. Nah, sudah kita dengar dan kita sampaikan waktu itu fatwa daripada Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Baik. Hanya saja mungkin ada sebagian daripada ikhwan dan akhwat yang ketika menganggap bahwa ini adalah anjuran, dan memang ketika itu sepertinya kita belum terlalu memahami dengan persis tentang program ini, dan mungkin juga disebabkan karena kekurangan kita dalam mencari informasi bahwa ternyata ini adalah program nasional sesuai dengan namanya saja, PIN, Pekan Imunisasi Nasional.
Nah, yang mana sesungguhnya meskipun anjuran, tapi anjuran yang sifatnya memang ada keharusan dan tekanan dari pemerintah. Dan kita akan sebutkan nanti alasan pemerintah sesuai dengan sosialisasi yang disampaikan kemarin oleh tim dari pemerintah, sehingga kita mengerti betul tentang permasalahan ini dan tidak timbul suudzon, persangkaan jelek kita terhadap pemerintah. Nah, bahwa ternyata perkara ini adalah bukan sebatas anjuran, bukan sebatas anjuran terbukti dengan tidak berhasilnya PIM kemarin, ternyata ditindaklanjuti oleh pemerintah. Barulah kemudian setelah itu kita menyadari bahwa ini memang adalah aturan dan keharusan dari pemerintah, dan itu dikuatkan dengan sosialisasi kemarin. Nah, apabila perkaranya sudah seperti ini, maka perkaranya pun menjadi lain. Nah, yakni kita ingin mengingatkan bahwa boleh jadi sebagian ikhwat akhwat ada yang memegang prinsip bahwa dia menjaga kesehatan anaknya dengan cara-cara bi'iyah, yakni dengan cara-cara tradisional, dengan cara-cara alternatif yang ada, nah, atau dengan obat-obatan Nabi yang diajarkan oleh Nabi, madu dan yang semacamnya, sehingga tidak butuh melakukan yang seperti itu. Nah, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, maka pada dasarnya kalau kita kembalikan kepada masalah ilmiah, kalau kita bicara masalah ilmiah, maka setiap orang memiliki hak untuk memegang prinsip-prinsip tertentu dalam hidupnya. Nah, dan juga berkenaan dengan imunisasi sendiri, mungkin boleh jadi ada di antara ikhwan dan akhwat yang pernah mendengar adanya di sana sebagian ahlul ilm yang berijtihad bahwa tat'im atau imunisasi itu tidak boleh. Nah, kemudian dia berpegang dengan itu. Maka sebagaimana kata Syekh Abdullah Mar'i, rahimahullah, dia punya hak. Akan tetapi, ya, jangan sampai kemudian dia mengatakan bahwa itu haram, padahal dia tidak memiliki landasan atau dalil yang jelas, wadih dalam perkara ini. Nah, padahal yang benar, kata Syekh Abdullah Mar'i, hafizahullah, kami tidak mengetahui adanya ahlul ilm yang setuju dengan adanya pendapat seperti itu bahwa imunisasi itu haram. Kalau memang ada dari sebagian ahlul ilm, ada yang mengetahui sebagian ahlul ilm berpendapat seperti itu, maka itu ijtihad dia. Nah, jelas para ulama mengatakan boleh, dan itu berdasarkan dalil-dalil yang ada, sebagiannya telah kita dengar pada pembahasan-pembahasan yang lewat. Nah, hadis yang dijadikan pegangan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, man tasabbaha bi sab'i tamarat min tumuril Madinah, nawaqahu Allah min as-sam was-sihr dzalika al-yawm. Barang siapa yang sarapan paginya 7 buah tamar kurma dari kurma Madinah, maka Allah menjadikan itu sebagai sebab untuk menjaganya dari racun dan sihir. Bukankah ini sebagai suatu bentuk tat'im, yakni suatu bentuk memakan atau mengkonsumsi suatu makanan, suatu zat yang memberi perlindungan terhadap tubuh, dari serangan dari luar, dari sesuatu serangan dari luar yang memudaratkan. Nah, dan dalil-dalil yang lainnya menguatkan hal ini. Baik. Ya, kita tidak ingin ifrad dan tidak ingin tafrid. Kita tidak ingin ifrad dalam artian berlebih-lebihan dalam memahami perkara ini, dan tidak pula ingin kurang ilmiah, ya, dan kurang tasabbut dalam memahami perkara ini. Kalau kita sudah mengerti tadi bahwa masalah tat'im itu sendiri demikian,
Ya. Maka apabila tat'im ini, imunisasi ini sifatnya pribadi-pribadi, tidak ada program dari pemerintah, ya, tidak ada istilahnya pekan imunisasi nasional. Ya, di sana ada disediakan pada bidang-bidang tertentu dia siap untuk mengimunisasi apabila ada anak yang diimunisasi. Tapi tidak ada di sana program yang dicanangkan oleh pemerintah. Maka masing-masing orang berhak untuk menjalani dan memilih ya alternatif masing-masing. Karena dalam hal ini sudah kita dengar tadi bahwa masalah ijtihadiyah, boleh tidaknya imunisasi. Tayyib, meskipun yang benar bahwa boleh. Dan ya bagi yang mengatakan haram, silahkan datangkan dalil. Hak dalil. Datangkan dalil yang jelas menunjukkan haramnya, itu tidak ada. Atau boleh jadi ada sebagian ikhwah yang berprinsip seperti yang kita singgung tadi, karena dia lebih memilih untuk menjaga kesehatan anaknya dengan minum madu, makan kurma dan yang semacamnya, itu cukup baginya, dan kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah terhindar dari penyakit. Itu dia memiliki hak untuk itu. Nah, akan tetapi ketika permasalahan ini bukan lagi sifatnya pribadi, tapi ini berkenaan dengan dakwah, ya, ini sudah menjadi program pemerintah PIN. Nah, maka kita berbicara dengan ini sekarang, yang kaitannya dengan muamalah kita terhadap hukumah, yang ujung-ujungnya terkait dengan dakwah kita. Meskipun ya kita mencoba untuk menerangkan kepada jamaah tim yang datang dari pemerintah, kita mencoba untuk menerangkan kepada mereka ikhwah yang ada, dan kita pun pada pembukaan sosialisasi itu telah bicara dan menerangkan bahwa pondok kita tidak ada kaitannya sama sekali dengan pribadi-pribadi, ikhwat, akhwat yang ada berkenaan dengan masalah imunisasi, karena ini perkara ilmiah. Masing-masing orang memiliki hak untuk memilih jalannya sendiri-sendiri, dan kita tidak memiliki organisasi. Ahlus Sunnah Jamaah tidak punya organisasi. Nah, tidak seperti orang Khawarij, tidak seperti dengan Jamaah Islamiyah, tidak seperti Hizbut Tahrir yang memiliki presiden, memiliki gubernur, dan memiliki komando. Nah, kita tidak. Akan tetapi hal yang seperti ini sulit untuk dipahami. Sulit untuk dipahami. Ya, bagaimanapun juga ketika perkara ini sifatnya ya program umum, maka kita pun dianggap sebagai satu jamaah. Kita pun dianggap sebagai satu jamaah, di mana tindakan satu dari kita itu pun dikaitkan dengan dakwah ini dan dikaitkan dengan pondok ini. Nah, inilah yang saya isyaratkan tadi dengan tanggung jawab kita bersama terhadap dakwah. Nah, di sini mungkin kita ingin, sebelum Anda membacakan nasihat daripada Syekh Abdullah Mar'i yang kita anggap cukup untuk memahamkan ikhwan dan akhwat dalam permasalahan ini. Nah, di samping uraian tadi, kita ingin menerangkan bahwa sebagaimana kita sudah isyaratkan tadi, bahwa memang pemerintah memiliki perhatian untuk maslahat daripada rakyatnya, dan kita harus memiliki husnudzon terhadap pemerintah. Nah, dan mereka telah menerangkan apa sebabnya kemudian dicanangkan adanya PIN di daerah kita. Mungkin di daerah-daerah lain selain Jawa Tengah dan atau di luar Jawa kita belum mendengar maraknya perkara ini, karena ternyata telah ada indikasi bahwa virus daripada polio sudah mendekat ke daerah Jawa Tengah. Nah, pemerintah kita kemudian mengambil inisiatif, daerah ini adalah daerah yang rawan penularan polio, maka mereka pun khawatir berkembangnya penyakit ini di daerah ini. Nah, dan mereka tidak ingin ada, menurut perhitungan mereka secara kesehatan dan
sebelumnya juga ada pertimbangan agama tentunya. Mereka tidak ingin bahwa ada satu di antara warga ini yang tidak diimunisasi kemudian menjadi sebab adanya virus tersebut tersebar di daerah itu. Itu yang mereka tidak inginkan dan itu tidak bisa dibiarkan. Karena ini mendatangkan mudarat terhadap yang lainnya. Nah, ini perlu kita menyadari pertimbangan pemerintah seperti ini dan untuk membangun husnudzon kita kepada mereka. Nah, ya, dan selanjutnya sebelum Ana menerangkan banyak tentang ini, kita akan bacakan dulu sekarang fatwa daripada Syekh Abdullah Al-Mar'i, yakni jawaban beliau, hafizahullah. Kemudian kita kaitkan nanti dengan apa yang dijelaskan kemarin pada sosialisasi. Nah, yakni ketika beliau Syekh Abdullah Mar'i datang kemarin, yang kita ketahui ketika datang kunjungan dengan Syekh Salim dan Muhriz, di antara pertanyaan diajukan yaitu adalah masalah tab'in. Maka beliau menjawab di sana. Beliau mengatakan, "Idza kana al-maradu ghairu muntashirin fala nulzimu bihi." Kalau memang penyakit itu tidak menyebar, tidak menular, ya, tidak menular, menyebar luas di kalangan masyarakat, fala nulzimu bihi, maka kita tidak bisa untuk melazimkan dan mengharuskan orang untuk berimunisasi. Walakin kadzalik. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, kalau ada di sana bentuk imunisasi tab'in pada anak yang dilakukan oleh bidan-bidan atau dokter-dokter, akan tetapi bukan program nasional, ya. Dan boleh jadi di antara ikhwah ada yang memilih jalannya sendiri-sendiri, memilih untuk tidak mentab'in anaknya, untuk tidak mengimunisasi anaknya, selama memang tidak ada aturan dan keharusan program dari pemerintah. Karena memang penyakit tersebut yang imunisasinya berkenaan dengan penyakit itu bukan penyakit menular yang sedang dikhawatirkan tersebarnya dan menularnya di daerah itu. Nah, akan tetapi diingatkan oleh Syekh Abdullah Mar'i, kalau ada yang memilih untuk tidak melakukan imunisasi, walakin kadzalik, akan tetapi demikian pula, la yajuzu lil muslim ay yu'aridu fihi ala wajhi at-tahrim. Akan tetapi juga tidak boleh bagi seorang muslim untuk dia menentang, ya, perkara tersebut apabila ada sebagian kaum muslimin yang memilih untuk melakukan imunisasi anaknya. Tidak boleh dia menentang perkara itu dalam bentuk dia mengatakan bahwa itu haram, engkau telah melakukan perkara yang haram, imunisasi itu haram. Hada la yajuz, dia boleh seperti ini kata Syekh. Walaysa indahu dalilun zahirun bayyinun, padahal dia tidak memiliki dalil yang jelas gamblang menunjukkan alat tahrim, menunjukkan haramnya imunisasi. Wa in qala bi ba'dul ahli ilm, meskipun memang ada sebagian ahli ilm yang mengatakan demikian. Ini yang kita isyaratkan tadi. Ada sebagian ahli ilm yang berijtihad mengatakan haram, akan tapi tidak ada di sana dalil yang jelas, ya, yang tidak menyisakan keraguan untuk mengatakan haram, tidak ada. Nah, bahkan toh kalau ada di sana sesuatu yang dianggap bisa menjadi dalil untuk menunjukkan haramnya imunisasi dari teori-teori yang ada atau yang semacamnya, itu pun tetap akan bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang telah diantaranya kita bacakan tadi, yang merupakan dalil bolehnya imunisasi. Nah, meskipun memang ada sebagian ahli ilmu yang berpendapat demikian kata Syekh, walakinnal ibratal bil adillah la bil ashkhas. Akan tetapi yang menjadi perhitungan kita adalah dalil-dalil. Apa dalil pendapat tersebut, dan bukan landasan kita siapa yang berfatwa demikian. Nah, tentunya selama di antara yang memiliki fatwa itu, pendapat itu adalah dari kalangan para ulama mujtahidin, dan mereka telah berijtihad, masing-masing berijtihad, maka kita melihat siapa di antara ijtihad tersebut yang berjalan di atas dalil yang bisa kita pegang. Nah, wa tab'in kata Syekh, idza kana ala wajhin sahih, dan yang namanya imunisasi idza kana ala wajhin sahih, apabila dilaksanakan dengan benar,
Nah, ini penting sekali, jangan Syekh. Untuk menghapus suudzon terhadap pemerintah. Idza kana ala wajhin sahih, jika dilaksanakan dengan benar, wa ba'da tasabbuti bil ikhwati ashabus sihhah, dan dilaksanakan setelah mencari kejelasan. Tasabbut yakni mencari kejelasan kepada ikhwah, ya orang-orang saudara-saudara kita yang mereka ini dari kalangan kesehatan yang bertanggung jawab tentang perkara tersebut. Kita minta kejelasan mereka. Hal hadhihi dakhalat bi suratin tasmiyah sahihah. Apakah program imunisasi ini yang akan dilaksanakan masuk dan dicanangkan di negeri kita, ya, diharuskan kepada setiap warga? Apakah ini masuk di surah rasmiyah dengan cara yang resmi, yakni pemerintah kita tahu, ya, dan melakukan pengawasan dengan surah rasmiyah sahihah, dengan secara sah diketahui oleh pemerintah? Fa inna fil ghalib la tadkhulu illa ba'da tafhisin wa tasdidin fi hadzal bab. Karena sesungguhnya perkara yang seperti ini, kata Syekh, fil ghalib yakni seringnya, ya, yang kita ketahui biasanya tidaklah masuk dan diprogramkan dalam satu negeri kecuali itu setelah penelitian, dan kecuali hal itu dilakukan setelah adanya tasdid, adanya adanya ketegasan di dalam memperhatikan permasalahan ini. Yakni suatu pemerintah tertentu ketika ditawari dengan program seperti ini akan dilaksanakan di negerinya, itu tidak begitu saja menerima dengan mudahnya. Mereka tetap melakukan tasdid, ya, tetap ada diskusi-diskusi di sana dan pembahasan bagaimana dengan program ini ditinjau dari segala sisi. Tidak begitu mudah kemudian diprogramkan di negeri itu. Itu semua dilakukan biasanya setelah pembahasan panjang, dan adanya tegas-tegasan dalam perkara ini. Tubahatu hadil adwiyah, kata Syekh. Nah, di mana bentuk tasdid dan pembahasan itu pada tingkatan adwiyah, obat-obatan yang akan digunakan, vaksin-vaksin itu persisnya akan digunakan untuk tat'im, imunisasi ini tadi telah dibahas. Bayun berusiha dan diperhatikan, diteliti obat-obatan tersebut, vaksin-vaksin itu akan diimunisasikan oleh tentunya badan yang ditunjuk dan dipercaya oleh pemerintah. Nah, fala yakunu bi'idnillahi fiha madarratun, maka dengan izin Allah tidak ada, insyaallah tidak ada mudarat, tidak ada bahaya yang mengancam dengan penggunaan vaksin-vaksin obat-obatan yang tersebut yang digunakan untuk imunisasi. Nah, sampai di sini dulu, ya. Kita ingin mengkaitkan dengan sosialisasi kemarin, dan seluruh ikhwah yang hadir telah mempertanyakan perkara ini dan telah diterangkan bahwa khusus, ya, pembicaraan kita sekarang yang akan kita hadapi di hadapan kita adalah vaksin polio. Nah, karena ini yang sedang mengancam daerah Jawa Tengah, yang sudah indikasinya ada di daerah Brebes, Cilacap dan Pati. Nah, dan oleh karena itu dikhawatirkan kemudian menyebar ke daerah kita, Magelang dan Yogyakarta dan sekitarnya, sehingga dicanangkanlah PIM. Nah, berkenaan yang vaksin polio ini ditanyakan bahwa pemerintah untuk pembuatan vaksin polio telah memberikan telah menunjuk badan khusus pemerintah, yaitu Bio Farma yang ada di Bandung. Inilah satu-satunya yang memproduksi vaksin ini, merupakan wakil dari pemerintah, itu Bio Farma yang ada di Bandung. Nah, dan kemarin alhamdulillah, ya, jazakallahu khairan al-akh Ibrahim memberikan kita informasi yang dia dapatkan melalui internet, bahwa ternyata ini pun diberitakan bahwa sebelum diterimanya
program ini oleh pemerintah, itu terjadi perdebatan antara pemerintah dengan pihak WHO. Yaitu pemerintah kita tentunya dalam sisi agama diwakili oleh MUI. Sampai akhirnya pemerintah kita menginginkan untuk membuat vaksin sendiri, bukan dari luar. Setelah perdebatan ulat, ba'dal lutayya wallati, ya, istilahnya ba'dal lutayya wallati, kemudian WHO mengizinkan. Maka inilah yang kemudian diberi tanggung jawab oleh pemerintah, Bio Farma Bandung, dan itu setelah mendapatkan juga legalisasi rekomendasi dari LPOM MUI, lembaga pengawasan penelitian obat dan makanan, yang memang merupakan badan khusus yang dibuat oleh MUI untuk memperhatikan setiap produk-produk yang akan disebarkan di negeri kita. Seperti kita ketahui, di sana ada makanan-makanan khusus yang telah diberi sertifikat halal oleh MUI, ada yang belum. Nah, dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang seperti yang dikatakan oleh Syekh tadi, bahwa perkara seperti ini tidak akan masuk ke suatu negeri kecuali setelah pembahasan, penelitian, kemudian ketegasan, ya, diperhatikan, diteliti obat-obatnya dan seterusnya. Nah, persis seperti ini yang digambarkan oleh Syekh, kenyataan yang kita terima berita yang ada. Naam. Ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan penjelasan Syekh. Wa anta kama annaka mutawakkilun 'ala Allah fi tarki. Maka engkau sebagaimana engkau bertawakal kepada Allah ketika memilih untuk tidak imunisasi. Ya, misalnya apabila imunisasi ini bukan program pemerintah, kemudian memilih untuk tidak imunisasi. Kadzalik tawakkal 'ala Allah fil fi'li. Maka demikian pula hendaklah engkau bertawakal kepada Allah ketika engkau memilih untuk melakukan imunisasi. Nah, ketika kita sekarang berhadapan dengan tim imunisasi yang diharuskan oleh pemerintah, sehingga kita pun, ya, demi untuk kemaslahatan dakwah yang merupakan tanggung jawab kita, maka kita pun beramai-ramai untuk mensukseskan tim ini insyaallah pada tanggal 30 dengan bertawakal kepada Allah setelah mendengar penjelasan-penjelasan di atas. Kemudian bertawakal kepada Allah melakukannya. Kata Syekh, tadhunnu anna ahadan sayadurruka bi ghairi iradatillah azza wa jalla? La. Apakah engkau kemudian menyangka bahwa ada seseorang di dunia ini yang akan mampu bisa mendatangkan mudarat kepadamu tanpa seizin, tanpa diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? La, tidak mungkin. Ya, bertawakal kepada Allah. Setelah kita tasabbut dalam permasalahan, dan kita meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang akan memudaratkan kita, kecuali memang kalau Allah mentakdirkan. Hatta kita tidak imunisasi, kalau Allah mentakdirkan pun kita akan mendapatkan mudarat. Nah, selama ini suatu bentuk ikhtiar dari pemerintah dan tidak ada di sana pegangan yang jelas, wabih, yang untuk mengatakan itu haram dan semacamnya, maka mauqif kita seperti yang kita dengar tadi. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yadurruka bi syai'in fala yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Kemudian Syekh membacakan hadis yang menerangkan, mengingatkan kita kutipan hadis Rasulullah SAW. Ketahuilah bahwa umat ini jika berkumpul untuk mendatangkan mudarat kepadamu dengan mendatangkan suatu mudarat, maka sungguh mereka tidak akan bisa mudaratkan engkau sedikit pun kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Semuanya dengan seizin Allah, semuanya dengan takdir Allah. Falhasil, ya, maka kesimpulannya kata Syekh, anna hadhihi mas'alata min nahiyatil ilmiyah, maka perkara ini masalah tat'im, imunisasi, jika ditinjau dari sisi ilmiah, pembahasan ilmiah, la ba'sa, tidak mengapa, tidak disalahkan. Annal insan ayyakuna fiha qaulun bil akhdh wal man'. Kita tidak menyalahkan siapapun, seseorang memilih untuk mengatakan imunisasi boleh, kemudian dia membeli berimunisasi, kemudian ada yang menahan dirinya untuk tidak memilih imunisasi. Sekali lagi dengan tanda kutip, apabila imunisasi itu bukan tim, bukan sesuatu yang program nasional yang diharuskan oleh pemerintah. Lakin
Akan tetapi kata Syekh, perhatikan. Undur anta da'in ilallah. Perhatikan, engkau adalah seorang da'i kepada agama Allah SWT. Dan kita ingatkan di sini apa yang Anda sebutkan di awal tadi, bahwa kita semua memiliki tanggung jawab terhadap dakwah. Meskipun kita bukan dari kalangan asatidzah, bukan duat, akan tapi masing-masing kita bertanggung jawab untuk menjaga dakwah ini dan kelestarian dakwah ini. Yang mana ya kesehatan rohani kita jauh di atas kesehatan jasmani kita terletak pada lestarinya dakwah ini. Anta taqul bi adamil fi'li wa anta la hajata an tata'allaq al-qulub bimithli hadha. Boleh jadi engkau berpendapat bahwa tidak butuh imunisasi, ya, tidak ada butuhnya kita bersandar pada program imunisasi. La syai', tidak apa-apa kalau engkau memiliki pendapat seperti itu. Tidak disalahkan kata Syekh. Karena ini permasalahan ijtihadiyah. Baik, ya baik. Jika engkau memilih demikian, tidak mengapa. Lakin, akan tetapi, perhatikan, waqa'al istidamu bainaka wa bainal hukumah al-an. Sekarang masalahnya terjadi pertentangan atau terjadi benturan antara engkau dengan pemerintah sekarang. Ja'u ala sifatin ijbariyah. Pemerintah sekarang datang memprogramkan imunisasi dalam bentuk suatu aturan yang diwajibkan, suatu keharusan, dan itu ditegaskan kemarin oleh tim dari kesehatan. Fi ba'dil qura, kata Syekh, masalan ya'rifuna anna hadhihi al-qaryata la tud'in. Pada sebagian daerah, pemerintah, karena pemerintah mengawasi kan ini program nasional, mereka mengerti dan mengetahui bahwa ada sebagian kampung yang penduduknya itu tidak melakukan imunisasi, tidak sukses. Dan memang benar, akhirnya ya pondok kita sudah muncul di koran. Daerah Jawa Tengah berhasil sukses tim, kecuali sebuah daerah yaitu di pondok di Pabelan, Mungkit, di daerah Batian. Allah musta'an. Ya seperti yang digambarkan Syekh di sini. Fatufribul hukumata 'alaiha at-tab'in. Maka akhirnya ketika melihat kenyataan seperti itu, pemerintah pun kemudian mengharuskan daerah itu, penduduk desa itu untuk imunisasi. Apa alasan pemerintah? Bukan karena untuk membolimi rakyatnya, jangan, itu suudzon. Kita harus suudzon, dan sudah ingatkan tadi. Apa sebabnya? Khaufan min intishari ba'dil amra wa nahwi dzalik. Akhirnya pemerintah mengharuskan dan menekan untuk dilakukan dan disukseskan di situ karena khawatir daerah itu menjadi sebab menularnya sebagian penyakit ini tadi yang karenanya dilakukan imunisasi. Maka dikhawatirkanlah bahwa dari daerah sini, dari daerah Batikan ini, kemudian ternyata virus polio ini menyebar. Maka kita pun akan disalahkan. Nah, kita pun akan disalahkan karena memang tidak melakukan imunisasi. Dan itu yang ditakutkan oleh pemerintah. Dikhawatirkan oleh pemerintah ini sebagai satu bentuk usaha dari mereka untuk melindungi rakyatnya dari penyakit untuk kemaslahatan rakyatnya. Kata Syekh mengingatkan, fahal tastadimu ma'ahum? Maka apakah engkau hendak bentrok dengan pemerintah? Nah, ya jawabannya tentunya la tastadim ma'ahum. Jangan engkau berbenturan dengan pemerintah dalam permasalahan seperti ini. Khususan, lebih khusus lagi, idza alimta annahum sayadkhuluna bihadzal amri biquwwah. Apalagi kalau engkau mengerti bahwa mereka akan masuk untuk melaksanakan perkara ini secara kekuatan. Ya, anta idza istata'ta an tuqni'ahum an hadhihi mas'alata mas'alatu ilmiyah. Kalau engkau mampu memahamkan mereka bahwa masalah ini masalah ilmiah, ya, masalah ilmiah, masalah ijtihadiyah, setiap orang berhak untuk memilih jalannya masing-masing. Kalau engkau mampu memahamkan mereka, wahai jamaah, terangkan pada tim yang ada, maaf, dalam ini permasalahan ilmiah, kami memandang, kami lebih memilih jamu dan seterusnya misalnya untuk menolak polio dan semacamnya. Nah, barang siapa yang mau mentaat imunisasi,
baginya untuk itu dia punya hak, dan yang memilih untuk tidak imunisasi maka dia pun tidak imunisasi dan tidak ada konsekuensi di balik semua itu. Jika itu mampu kita lakukan, fabiha wa ni'mat. Nah, fabiha wa ni'mat. Akan tetapi ternyata hal seperti itu tidak bisa. Nah, tidak bisa. Dan jelas sekali kita memahami berdasarkan sosialisasi kemarin bahwa ini suatu keharusan demi untuk maslahat warga negara Indonesia. Dikhawatirkan bahwa dari sini yang tidak melakukan imunisasi kemudian tersebarnya virus polio itu tidak diinginkan, maka harus disukseskan imunisasi di kalangan ikhwah. Maka diingatkan oleh Syekh, wa amma tu'ariduhum bil inad, maka adapun engkau memilih untuk berbenturan, berhadapan dengan pemerintah dengan tidak melaksanakan himbauan mereka dan seterusnya, maka fala ta'tarib bima yadurru. Perhatikan nasihat Syekh, fala ta'tarib bima yadurru da'wataka wa yadurru kadzalik bi ikhwani. Maka jangan sampai engkau, kata Syekh, ini kepada siapapun dari kita, ya, kepada siapapun dari kita, jangan menganggap bahwa saya ya dari kalangan ikhwah, bukan ustaz. Insya Allah kalau anda tidak imunisasi tidak apa-apa, tidak diperhitungkan. Nah, itu semua sudah dicatat oleh pihak pemerintah dan kondisinya seperti yang kita dengar. Maka ini dengar nasihat Syekh ini. Fala ta'tarif bima yadurru da'u bida'wati. Maka jangan engkau melakukan benturan dengan pemerintah yang akan memudaratkan dakwahmu dan akan memudaratkan demikian pula saudara-saudaramu yang lain. Fayanbaghi kadzalik, ya, fi mithli hadzal al-maqam an nasluka maslaka fihi hikmah. Nah, maka demikian pula semestinya dalam perkara ini kita melangkah dengan hikmah. Nah, jika kita ingin melangkah dengan baik. Nah, ini nasihat daripada Syekh. Nah, dan kita anggap cukup insyaallah apa yang dikatakan oleh Syekh tadi sudah alhamdulillah, masya Allah. Nah, dalam memahamkan kita menanggapi permasalahan ini. Oleh karena itu, ya, bagi kita semua jangan sampai ada di antara kita menjadi sebab yang mendatangkan mudarat terhadap dakwah ini. Nah, masalahnya seperti yang Anda katakan tadi. Adapun selain program imunisasi nasional yang memang ini diharuskan oleh pemerintah, terserah masing-masing. Sebagai sudah kita dengar dari Syekh tadi. Nah, ada yang lebih memilih minum jamu, memilih untuk minum madu, minum kurma dan seterusnya. Nah, itu urusan masing-masing dan tidak ada kaitannya dengan dakwah dan tidak ada kaitannya dengan masalah bersama dan masalah ilmiah. Tapi ketika perkaranya bukan hanya sebatas itu, tapi perkaranya sekarang seperti yang digambarkan oleh Syekh tadi, tamaman, persis seperti itu, kaitannya sekarang dengan keharusan dari pihak pemerintah dan permasalahannya sekarang sulit. Nah, seperti yang Anda gambarkan tadi, ya, kesimpulannya bahwa kita selama ada suatu perkara yang alhamdulillah, bahkan perkara ini sekarang imunisasi, kita memandang, kita yakin bahwa ini boleh secara syariat. Adapun ijtihad sebagai ahli lingkungan tidak boleh, itu kita anggap perkara pendapat yang lemah. Ya, kemudian juga setelah kita melihat adanya kehati-hatian dari pemerintah, ya, dan adanya perhatian khusus dalam perkara ini, maka bagi kita semua untuk tentunya ingat dakwah kita lebih mahal, ya. Maka kita ingin dalam perkara ini, ya, tidak adanya di sana kemudian anggapan negatif dari pemerintah terhadap kita, terhadap jamaah ini.
jamaah Ahlussunnah wal Jamaah hanya dikarenakan perkara ini, padahal perkara ini dari satu sisi dibolehkan secara syariat, merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk menolak penyakit, dalam hal ini yang berlangsung adalah polio, dan tentunya disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita yakin tidak ada satu mudarat pun yang akan mengenai siapapun dari kita kecuali itu dengan takdir Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah berhati-hati dalam perkara ini, kita sudah tasabbut, memperjelas, dan ternyata kenyataannya seperti yang kita dengar tadi. Maka tentunya mudah-mudahan ini bisa difahami bersama, untuk kita sama-sama mensukseskan imunisasi nanti, dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terkadang diceritakan bahwa ada terkadang anak yang diimunisasi dia sakit, dan itu telah dijelaskan oleh petugas bahwa itu disebabkan karena kekeliruan ketika pelaksanaan. Dikarenakan anaknya misalnya sakit sesungguhnya, sakit panas ataukah diare, dan boleh jadi tidak ada keterangan kepada petugas ketika itu tanpa diketahui oleh petugas, atau karena lalai, kemudian tetap diimunisasi padahal tidak boleh sesungguhnya ketika panas atau diare, ditunggu sampai sehat. Ataukah anak itu sedang tidur, atau yang lainnya, yang semacamnya, kesalahan seperti itu. Jadi bukan karena vaksinnya itu yang bermasalah dan seterusnya. Karena kalau vaksinnya itu yang bermasalah, mestinya dari sekian juta orang yang diimunisasi juga jutaan yang sakit. Tapi kok kenyataannya dari sekian juta yang diimunisasi, terkadang ada cerita ada satu anak yang sakit, ada 2 anak yang sakit seperti ini. Ternyata kalau ditelusuri juga ujung-ujungnya belum tentu imunisasi itu yang menyebabkan, boleh jadi ada sebab faktor lain yang menyebabkan dia sakit. Terkadang ditanyakan pula setelah diimunisasi justru polio, bagaimana ini? Dijawab boleh jadi virus polio itu sudah menjangkiti dia sebelum diimunisasi. Ternyata imunisasi sudah tidak mampu untuk mencegah karena terlanjur kuat virusnya. Diimunisasi atau tidak tetap polio sebenarnya, karena memang virusnya sudah ada. Kita kan harus memiliki pertimbangan akal yang sehat, gitulah, dalam menanggapi permasalahan. Tidak boleh terlalu berlebih-lebihan, dalam menanggapi masalah yang ada. Kemudian juga di sana ada khobar-khobar yang negatif kaitannya dengan program ini. Kita seperti yang Anda ingatkan, hati-hati dalam menerima khobar. Boleh jadi khobar-khobar yang ada itu dari kalangan Ikhwanul Muslimin atau yang lain, yang sebagai satu bentuk provokasi untuk menjauhkan interaksi kita, muamalah kita dengan pemerintah yang memang bagian dari manhaj mereka dan bukan bagian dari manhaj kita sesungguhnya. Juga di sana ada cerita-cerita internet dan yang semacamnya disebarkan tentang negatifnya imunisasi, dan semuanya butuh tasabbut. Pemberitanya pun juga sebagian dari orang kafir dan sebagian tidak belum diketahui fikrohnya dan seterusnya. Padahal perkara ini seperti yang kita dengar tadi di atas, seperti yang diterangkan oleh Syekh Abdullah Marai hafizahullah taala. Sebenarnya kita ingin juga Ustaz Abdul Haq setelah ini menyampaikan untuk menguatkan apa yang kita sampaikan. Tapi mungkin karena waktu yang tidak memungkinkan, yang jelas apa yang kita sampaikan sekarang ini semuanya juga setelah kita diskusi bersama dengan ustaz yang lain. Mudah-mudahan ini bisa difahami. Barakallahu fiikum. Naktafi subhanahu wa bihamdika la ilaha illa anta.